Misal sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Kebanyakan mereka pada jualan ke Jakarta katanya. Itu minta ininya di sini, jadi dagangnya pada laris. Makanya lihat aja teh rumah cakep-cakepan di sini kata dia gitu. Emang bener Kak. Di situ biar di kampung rumahnya mewah-mewah. Ke arah luar sama jendela samping saya ngintip ada orang lewat bener. Orang lewat tuh 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang paling depan tuh bawa kayak obor gitu, yang belakang pada pegang senter. Saya dengar yang perempuan ngomong gini, Pak mudah-mudahan aja ya pesugihannya berjalan lancar ya. Kalau bisa tuh cari jangan yang pakai tumbal gitu kata dia. Kita langsung jangan berisik ya, doain aja mudah-mudahan semuanya jalan lancar katanya suaminya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Ivan, gimana kabarnya? Salam kenal, alhamdulillah baik Kak. Ya, salam kenal kembali Bu Ivan. Ya, Ibu Ivan dari mana tadi? Dari Kayu Manis, Jakarta Timur. Kayu Manis, Jakarta Timur. Iya. Oh, lumayan jauh ya. Ada Lumayan. tadi 40 menitan ya, 1 jam. Ada ya, kurang lebih. Kurang lebih segitu Iya. ya. Oke, Bu Ivan ini mau menceritakan tentang pesugihan ya. Iya, jadi Seperti apa itu? Sedikit aja. ketika di tahun 2006 saya pernah menempati sebuah rumah di perkampungan daerah Jawa Barat yang dibeli oleh orang tua saya. Di sana ternyata kampungnya itu tuh kebanyakan penduduknya tuh melakukan pesugihan. Oh, satu kampung. Iya, hampir satu kampung setahu saya. Wow. Karena di situ ada seorang dukun yang memang seperti dituakan di situ oleh masyarakat gitu. Disimpan aja dulu ceritanya. Oke. Kita lanjut setelah ini Bu Ivan ya. Iya. Tapi sebelum Bu Ivan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, seru nih kayaknya ceritanya. Ini belum pernah sih kalau yang pesugihan, apalagi sampai satu lingkup kampung gitu yang melakukan pesugihan gitu ya. Serem banget pastinya. Nah, ini sebelum kita mulai, Bu Ivan tadi kan dari jauh nih, dari Kayu Manis ke sini dibonceng sama anaknya, pasti kayak ngantuk capek gitu kali Bu ya. Kita biar seger nih, biar melek matanya, kita ngopi dulu. Betul, saya udah bikinin kopi liong buat Bu Ivan. Silakan. Aduh, luar biasa. Nggak bosen-bosen nih minum kopi liong. Oke, udah siap Bu Ivan buat cerita? Siap. Silakan Bu Ivan. Jadi begini Kak, peristiwa yang saya alami ini terjadi tahun 2006. Pada saat itu saya baru memiliki 2 orang anak laki-laki, yang satu usianya kurang lebih 5 tahun, yang satu lagi 2 tahun. Kebetulan pada saat itu saya masih ngontrak rumah di Jakarta, jadi belum punya rumah sendiri. Tahu dong harga rumah di Jakarta, ya kan, mahal gitu. Nah kebetulan di tahun itu orang tua saya punya rezeki, jadi ada tetangga kami tuh
yang kebetulan saudaranya punya rumah, udah bercerai sama suaminya, lagi pembagian harta gini. Dia tuh jual cepet rumah di daerah Jawa Barat. Orang tua saya bayarin tuh rumahnya. Waktu itu saya nggak ikut ngelihat rumah itu, atau pada saat beli saya nggak ikut. Yang hadir waktu itu yang ngurus semuanya itu cuma kedua orang tua saya. Nah pada saat itu akhirnya orang tua saya itu nawarin, Van, daripada kamu ngontrak ya kan, mendingan nempatin rumah ini aja gitu. Kata saya, tapi kan suami saya kerja. Waktu itu suami saya kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Itu gimana, kan susah kalau dari sana ke Jakarta jauh. Ya udah di sini aja. Kebetulan kan rumah saya kan ada kamar bekas, saya masih single tuh. Jadi suami saya ikut sama orang tua saya nempatin sama anak. Jadi nggak usah ngontrak lagi. Setelah dia pikir-pikir, ya paling nanti kan jadi berapa tahun ngumpulin uang kan jadi bisa itu tuh hemat dari ngontrak kan. Jadi kan kamu bisa beli rumah cepet, kata orang tua saya gitu. Ya menimbang hal tersebut kayaknya banyak positifnya, baiknya akhirnya saya sama suami setuju nempati rumah itu. Nah akhirnya di awal tahun itulah 2006 itu saya menempati rumah di daerah Jawa Barat tersebut. Tanpa tahu ya lingkungannya gimana waktu itu. Dan saya pun gak punya saudara tuh Kak yang tinggal di sana sama sekali kan. Nah akhirnya ternyata di sana daerahnya tuh berbukit ya, perbukitan. Dan ternyata rumahnya itu kampung banget. Bener-bener di kampung itu, pelosok banget. Kalau waktu saya pertama kali pindah ke sana, itu memang suasana sih enak banget. Asri, indah gitu. Karena kan sekitarnya sawah, bener-bener masih alami banget. Dan jarak antara rumah yang satu dengan yang lain pun berjauhan. Jadi ini kayak apa sih, kebun apa gitu, sawah baru rumah lagi gitu. Nah ketika menempati hari pertama menempati rumah itu, semuanya sih baik-baik aja. Karena orang tua saya almarhum tuh sama adik-adik saya kan sama suami masih ikut nginep ya kan. Dan rumah saya itu jaraknya yang paling deket adalah dekat rumahnya Pak RT-nya. Berapa meter lah beda, berapa kebun gitu, itu rumah Pak RT. Jadi itu saya paling dekat sama beliau selama beberapa hari tinggal di rumah baru itu. Nah waktu pertama sih enak rumahnya ya, karena siang situasinya kan masih rame banyak itunya. Ketika besok harinya kan orang tua saya sama adik-adik saya kan mau sekolah, mau kerja, suami saya juga kan, mereka kan pulang semua tuh. Sebelum pulang orang tua saya nitipin saya juga dulu tuh sama keluarganya Pak RT, ya kan kita kenalan gitu. Nah pas malam kedua, saya otomatis tinggal sama anak saya doang, ya kan, bertiga kita di situ. Malam kedua pas paginya sih lancar, karena anaknya Bu RT itu kebetulan ada pantaran saya, belum lama menikah juga, itu perempuan, sebut dia namanya Ani. Ani itu masih main ke rumah saya tuh waktu orang tua saya, kan orang tua saya pulangnya pagi sama suami sama anaknya, siang dia masih main ke rumah saya. Main ke rumah saya tuh sempet juga kita tuh bukan ngelilingin sih, maksudnya ke seputar kampung itu yang dekat-dekat gitu, untuk kenalin situasi. Ayo teh aku anterin, kata dia kan, nih kalau kamu mau beli sayur di warungnya ini dianterin lah. Emang jalannya capek banget tuh Kak, karena kan jaraknya jauh-jauh, udah gitu naik turun ya. Itu apa sih, perbukitan itu iya tadi. daerahnya tuh naik turun, udah gitu nggak aspal, bener-bener masih bebatuan tanah merah. Ini di sini kataku gitu, kata dia gitu kan, di sini kalau mau beli apa sayur-sayuran biasanya, terus kalau mau apa nih ada tempat nongkrong juga di sini nih, dikasih tahu jauh sama dia tuh. Biasanya kalau ngopi bapak-bapak apa di sini kalau pada itu ngumpul, jauh-jauh tuh jaraknya tuh Kak. Kata saya jauh-jauh banget ya, ternyata di kampung banget ya, dalam hati saya begitu. Kalau rumah sakit di mana, kata saya gitu kan. Puskesmas tuh soalnya nunjuk ke jauh. Bukit Nyebrang sana. Di puskesmas ya. Oh, Masya Allah, kataku jauh banget, ternyata ini bener-bener kampung banget loh. Kalau masjidnya di mana, kataku gitu. Masjidnya jauh, kata dia gitu. Di sana lagi jauh banget, di sini nggak ada. Iya, kalau orang sini mah kagak ada yang ke masjid, kata dia gitu. Nggak ada yang ke masjid. Maksudnya perempuannya, ya nggak apa-apa perempuannya mah, kata saya, perempuan kan nggak wajib ke masjid ya.
Kan sholat Jumat ke masjid, kata saya. Di sini mah nggak begitu, kata dia gitu. Nah saya sampai itu belum paham tuh, nggak begitu kata dia gitu. Oh cuma saya nggak perpanjang tuh waktu itu. Maksudnya ya udahlah, keimanan orang kan masing-masing ya. Cuma belum, menurut saya belum tersugesti aneh gitu dengan hal tersebut. Oh ya udah gitu. Terus udah gitu, nah kan udah selesai. Dia sore habis zuhur tuh dia pulang ke rumahnya. Saya kan sendiri sama anak-anak tuh memasuki waktu maghrib. Saya sholat maghrib, anak saya tuh yang nomor 2 uring terus. Kalau nomor 1 lebih tenang. Cuma saya aneh sama anak yang nomor 1 tuh Kak. Dia suka matanya ngelihat ke satu arah, tau gak? Oke. Gini gitu. Kayak fokus satu arah gitu. Itu dari pertama datang ke rumah itu, walaupun ada kedua orang tua saya masih rame, tetap dia suka ngelihat ke satu arah, terutama ke kamar tengah. Oke. Sebenarnya jadi rumah itu bentuknya tuh halaman besar, ada pagarnya gitu kan, kamarnya 3, ada kamar di tengah tuh yang paling gede sebenarnya kamar tengah. Cuma saya lebih suka, entah kenapa saya lebih nyaman, hati saya tuh serka sama kamar yang depan dekat ruang tamu. Oke, ini permanen ya rumahnya? Iya permanen. Kalau pagarnya bukan kayak bilik, papan apa-apa? Enggak permanen. Sudah gitu rumahnya mah enak banget. Makanya tuh maksudnya kita harusnya waktu itu agak nalar juga sih. Kok rumah sebagus itu murah banget gitu sih harusnya. Harusnya ya waktu orang tua itu hebat saya beli. Terus udah gitu masuk maghrib kan anak saya nomor 2 tuh uring, nangis terus. Di situ pas saya lihat udah jam 6 lewat nih, hampir setengah 7, kok nggak kedengeran suara azan. Sebenarnya dari hari pertama juga saya udah bilang sama emak saya nih gini, saya kan manggil saya kan dari kecil tinggalnya sama nenek, jadi nenek itu saya panggil emak. Jadi saya anggap ibu sendiri, jadi almarhum saya gini, mak kok nggak kedengeran suara azan ya gitu. Iya ya gitu, waktu orang tua saya masih ada tuh, belum pulang ke Jakarta. Oh barangkali gak denger aja, waktu itu sih saya begitu tuh pikirannya, gak denger aja kali karena sayup-sayup jauh kan. Nah saat itu saya kok hampir setengah 7 gak kedengeran suara azan lagi. Karena saya kan orangnya banyak juga saudara yang tinggal di luar daerah ya, kayak di Jawa Timur, di Bogor, di Jawa Barat. Ada yang rumahnya juga di kampung, tapi sekampung-kampungnya tuh pasti terdengar lah kalau waktunya azan tuh sayup-sayup kedengaran suara, tapi di situ gak sama sekali. Saya pikir hari pertama tuh apa saya nggak denger gitu kan, kelewat. Tapi di hari kedua ternyata saya nggak denger juga. Kok nggak azan-azan ya gitu. Saya coba nyetel TV dong. Karena kayaknya biasa dengar suara azan di Jakarta, apalagi kan azan saut-sautan, rame. TV-nya tuh sinyalnya emang nggak bagus dari pertama. Krusuk gitu. Waktu itu ada channel TV yang satu tuh yang lumayan tuh, tapi tetap aja ntar hilang gitu. Sama sinyal handphone juga tuh jelek banget di situ. Sekalipun dapet paling cuma 1 batang gitu, itu di luar pekarangan rumah. Waktu itu handphonenya kan masih Nokia jadul ya, saya pegang tuh yang 3310 yang tut gitu, nggak kayak handphone sekarang. Nah terus gitu semenjak waktu itu saya pasang alarm tuh di handphonenya, jadi jam sekian azan, jam sekian, jadi saya nggak kelewat kan, karena nggak kedengar suara azan. Nah pas saya kan anak saya nangis, saya ajak ke belakang ngambil wudhu, dia senang mainin air kecek, diem tuh dia. Saya wudhu, saya bikinin susu botol. Kakaknya udah mulai ngantuk. Kalau kakaknya kayak lebih ini ya, sikapnya lebih apa sih, nggak nangis gitu, kalau nggak apa-apa, coba diliatin doang sama dia kalau nomor 1. Terus akhirnya dua-dua saya tidurin di ranjang, saya diemin dulu, kasih susu, dia diem tuh sama kakak, temenin ya kak, kata saya gitu. Bantuin bunda tepuk-tepukin pantatnya adik, kata saya gitu. Saya sholat, adik diem. Alhamdulillah tuh anak saya diem tuh, dua-duanya tidur mereka lama-lama. Pas gitu pas anak saya udah tidur, saya tidurin, habis sholat maghrib saya tidurin. Nunggu ke Isya dong, sebelum waktu Isya saya baca Al-Quran, emang kebiasaan. Karena waktu maghrib ke Isya kan pendek. Paling cuma nunggu kurang lebih 1 jam. Saya baca lah biasa selembar 2 lembar gitu. Nah ketika saya baca itu ingat banget ayatnya masih Al-Baqarah, karena baru awal itu saya baru baca. Berapa menit saya baca, belum sampai 1 lembar, itu kedengeran suara pintu ngebanting kencang banget. Enggak, pertama sih saya bukan pintu ya, sugesti saya belum pintu waktu itu.
brak kencang banget. Segini, astagfirullahaladzim, apaan tuh ya, gitu kan? Karena kan itu hening banget situasinya, bener-bener hening. Cuma kita bertiga itu, saya sama anak saya 2. Oh ini kali ini ranting dahan jatuh, pikiran saya begitu tuh Kak. Karena kan di situ banyak banget sekeliling, emang apa sih, pohonnya tinggi-tinggi, gede-gede, banyak banget. Saya lanjutin lah, nggak terlalu ambil pusing tadinya. Saya lanjutin baca Quran. Belum dapat sebaris, ubrak lagi kencang. Saya kaget tuh, terus langsung hati saya merinding, itu langsung beda rasanya. Apa sih saya gitu kan Saya keluar tuh, buka pintu kamar. Nggak saya kunci, cuma tutup doang, saya buka. Alhamdulillah waktu itu anak saya udah pada diem tuh. Saya ngintip ke depan pintu, kan samping ada jendela besar tuh, samping pintu ruang tamu. Saya ngintip dikit, lihat ke pekarangan rumah, gelap dong kan, karena cuma lampu halaman rumah doang satu. Halamannya udah gelap banget tuh, ternyata malam itu gelap banget. Nggak ada apa-apaan gitu kan. Oh bener nih kayaknya ranting. Saya balik lagi ke kamar Kak. Pas balik kamar saya terusin lagi dong baca Al-Quran. Kenceng lagi bantu, sama kenceng lagi. Saya mulai ketakutan nih, tapi saya beraniin diri keluar. Pelan-pelan saya keluar. Apaan sih, penasaran kan ya. Sampai 3 kali saya intip, totonya saya berdiri di depan. Jadi karena mau bayang lagi sosoknya di depan pagar itu. Ternyata saya ngelihat ada berdiri tinggi besar, itu ada kali 2 meter lebih itu. Makhluk tuh kayak makhluk tuh gelap, bulu, tinggi gede, matanya tuh nyala merah. Berdiri depan pintu pagar rumah, kayaknya dia ngebanting pintu pagar, kayaknya seakan-akan itu makhluk pengen masuk nggak bisa. Oh oke. Tuh. Karena udah kayak marah. Kan kayak ada Ibu Ivan barangkali ngaji tadi itu karena ya. Iya kayaknya seperti itu. Kalau ini pikiran saya, astagfirullahaladzim, saya kaget tuh enggak. Karena seumur hidup saya belum pernah ini. Saya waktu itu masih mama muda ya, ngalamin yang horornya kayak gini nih baru. Apaan tuh? Apa saya bohong, mata saya salah apa gini? Tapi saya langsung merinding, takut. Saya lari ke kamar, lari ke kamar. Saya duduk aja dekat samping tempat tidur, nyadar kan sejadah samping tempat tidur, saya diem aja, meringkuk aja saya di situ tuh. Saya kekepin, saya ambil Al-Quran, saya kekepin tuh Al-Qurannya. Saya ketakutan, saya pikir apaan tuh? Salah lihat apa gimana sih, beneran apa-apaan? Saya begitu terus tuh. Astagfirullahaladzim. Saya mau nelpon siapa, sinyalnya nggak ada, ya kan? Saya istighfar terus saya jadi diem aja. Saya nggak mikir, saya diem aja. Saya napas aja jadi ketakutan. Serem banget itu Kak. Terus begitu, pas gitu kan nggak lama bunyi tuh, saya kaget. Tuh dengar suara alarm kan, saya masang alarm sholat isya, bunyi. Saya kaget kan, saya ditaruh di atas lemari. Saya ambil alarm, saya matiin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apaan tuh ya, kata saya. Takut itu banget, apaan tuh ya. Barangkali kalau orang kenal itu genderuwo kali ya, kalau kayak gitu sosoknya ya. Astagfirullahaladzim, apaan, seumur hidup saya belum pernah ngeliat makhluk kayak begitu. Tapi saya salah lihat ya gitu sih. Apa saya gitu kayak belum nerima banget. Apa salah lihat itu makhluk apa cuma bayangan itu, tapi itu mata apa nyala 2 itu apaan gitu. Kalau gelap-gelapnya sih bisa kali gelap bayangan, tapi itu kayak mata 2 nyala merah apa gitu. Saya ngomong-ngomong sama diri sendiri gitu Kak, ketakutan dalam ketakutan. Akhirnya saya padahal lemes banget badan itu. Saya tetap lakukan sholat isya kan. Saya berdoa itu merinding banget. Tapi sebelum saya kunci dulu pintu. Saya kunci pintu kamar. Terus begitu besar cerita, udah deh. Untung anak saya tuh pulas tuh dua-duanya tuh. Cuma memang saya akuin tuh di rumah situ udaranya beda. Terutama ketika orang tua saya, suami saya, anak-anak udah pada, adik-adik saya udah pada pulang itu. Kayak panas gitu, nyelekap gitu, gimana sih Kak? Harusnya kan suasana dengan perkampungan yang dekat bukit-bukit gunung gitu kan harusnya dingin banget ya. Tapi entah kenapa di rumah itu saya ngerasain tuh kayak nyelekap. Nggak enak aja suasananya. Tuh malam itu akhirnya saya malam-malam itu tuh tidur sambil saya
dekepin anak saya aja. Saya dekepin aja, saya ketakutan. Tidur nggak bisa sih, maksudnya saya ngeliat situasi begini-begini aja. Saya takut dia masuk. Tapi alhamdulillah nggak ada yang masuk sih. Malam pertama itu tuh. Tapi itu sebenarnya jujurnya saya masih gini, apa salah lihat gitu terus sih, masih pikiran saya nih di dalam pikiran. Nah terus kan besok paginya ya udah bangun kayak biasa. Terus pagi-pagi biasalah saya bangun, anak duluan, biasa kan kalau anak nangis tuh bangun duluan, saya ngurusin anak, sholat subuh apa segala macem. Saya buka pintu-pintu kan, ventilasi. Terus gak lama anak Pak RT datang tuh, si Ani datang, teh udah bangun teh gitu ya. Nih kata dia bawain makanan. Ibunya bikin gorengan katanya nih. Ada ini gorengan dibikinin dari mamanya dia katanya. Dikasih, makasih ya gitu. Jadi main tuh ke rumah kan. Dan kata dalam hati saya, alhamdulillah ya, maksudnya ada si Ani, kalau enggak gimana saya gitu kan. Terus dia gini, pas lagi ngobrol gini Kak. Betah teh di sini kata dia gitu. Aman maksudnya gimana sih, Anda tuh dibilang aman. Ya aman kata dia gitu. Iya nggak apa-apa, saya kan nggak ceritain peristiwa itu dong Kak. Saya takutnya apa sih, orang mana percaya gitu, takutnya dia nggak percaya. Saya bilang aman-aman aja, makanya iya baik aja malam, cuma anak saya yang nomor 2 saya bilang gitu, anaknya uring, barangkali tempat baru kali kata saya gitu kan, pembiasaan. Oh iya, alhamdulillah syukur deh kalau baik-baik aja, mudah-mudahan betah kata dia kan gitu ya. Terus udah gitu gini, mau ke itu, aku mau ke warung, mau ikut nggak belanja kata dia gitu. Ya udah ikut deh gitu kan. Nah terus kebetulan dia kan punya adeknya tuh perempuan juga si Ani. Dia datang nggak lama, adek itu datang bawa anak, pantaran anak saya yang nomor 1. Akhirnya main tuh, mereka mau. Saya setelin TV walaupun TV-nya gesek-gesek. Saya setelin TV, mereka main tuh di situ. Nitip saya anak nomor 1, yang nomor 2 saya gendong. Ikut sama si Ani ke warung beli apa? Buat apa? Sayur-sayuran buat masak hari itu kan. Pas saya ke warung, jauh juga kan jalannya. Lumayan, saya kan gak biasa jalan, lumayan itu. Pas sampai ke warung, sama tukang warung ditanya, karena kemarin kan gak ketemu sama ibu warungnya, karena cuma gak dikenalin gini gitu, cuma kasih tau ini warungnya nih. Oh ini teteh yang baru pindah ya, katanya mama yang di warung situ. Ya bu, kata saya. Yang dari Jakarta, katanya. Iya. Tinggal di rumah itu gitu kata dia, Bi ini gitu. Iya. Waduh, berani pisan gitu. Ya berani lah, emang kenapa, kata saya gitu, saya nyautinnya gitu. Ya enggak sih, kata dia gitu. Terus udah gitu terus kayaknya anaknya Pak RT ini si Ani kayak kedip-kedip gitu, gimana sih ke tukang warungnya. Oh iya, gitu kayak gitu. Iya kayaknya sih gitu maksudnya. Tadinya tuh ibu kayaknya menyerocos apa gitu. Terus udah gitu saya kan gitu ya udah nggak apa deh, apa sih ini orang gitu paling kan ya. Terus udah gitu udah belanja lah, hari itu udah tuh masak kan. Tuh si Ani bantuin saya masak, jadi enak tuh, alhamdulillah ada sama dia tuh. Kalau siangnya masih aman segala sesuatunya. Terus cuma gini, aku lagi masak gitu nyang-nyangin, aku bilang begini, di sini ibu-ibunya suka ada pengajian gak, kata aku gitu. Oh di sini pengajian apaan, yang udah sesajenan gitu. Oh Kata dia gitu, yang udah sesajenan. Hah? Sajenan? Saya kaget. Iyalah teh, kata gitu. Orang sini mah nggak terlalu sama agama, kata dia gitu. Kan saya kan waktu di Jakarta kan ikut pengajian. Maksudnya gitu kan, tiap malam Jumat gitu kan yasinan di musola gitu. Saya pikir saya mau ikut ke situ, maksudnya biar bisa lebih kenal kan sama situ kan. Ternyata enggak gitu. Emang kenapa di sini? Iya, kalau di sini mah sesajenan, kata dia. Oh kalau tapi benar teh, kata dia gitu. Kalau teteh mau dagang tuh, kata dia, minta aja sama Mbah siapa dia sebut lah kan namanya. Itu ketua kita di sini, rumahnya ada teh di belakang bukit sana, katanya. Nggak jauh nih dari rumah teteh, kata dia. Semua pada kesana, kebanyakan, kata dia gitu. Maksudnya gimana? Iya, kan kebanyakan orang sini kan tinggalnya kan, pulangnya kan cuma berapa itu sekali doang, katanya. Misal
sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Kebanyakan mereka pada jualan ke Jakarta katanya. Itu minta ininya di sini, jadi dagangnya pada laris. Maka lihat aja teh rumah cakep-cakepan di sini kata dia gitu. Emang bener Kak. Di situ biar di kampung rumahnya mewah-mewah. Rumahnya bagus-bagus, gak ada yang gubuk. Yang maksudnya yang gubuk ada, cuma nggak segubuk. Maksudnya nggak bagus. Kebanyakan ya. bagus-bagus. Pantesan aku tuh ngeliat waktu pertama keliling sama dia, rumahnya bagus-bagus ya daerah sini ya gitu ya. Kayaknya kerjanya apa sih, perasaan untuk mencari pekerjaan dari situ susah deh karena jauh dari mana-mana. Tadi aku pikir begitu kok ini gitu, katanya begitu. Kebanyakan mereka gitu. Jadi minta pengasihan ke situ, nanti dikasih dagangannya laris. Kebanyakan sini dagang kata gitu. Terus udah gitu, oh kok gitu ya, saya baru tahu ya. Cuma saya nggak komen apa-apa tuh kan takutnya tersinggung ya. Takutnya kalau saya komen, jangan gini-gini, takutnya nanti dia ternyata keluarga dia begitu juga kan. Ternyata kan bener pas saya tanya gini, bapak kamu kok nggak kelihatan? Aku bilang gitu kan ya. Waktu kemarin itu kenalan emang sama ibunya doang tuh, ketemu ibu sama kakeknya si Ani. Iya bapak kan belum pulang, dagang di Jakarta katanya. Udah mati saya, waduh jangan-jangan dia juga. Untung saya nggak nyeletuk yang enggak gitu, maksudnya untung responnya saya nggak soalim gitu. Iya. Terus begitu udah kan jalan biasa lah dia tuh. Akhirnya kita makan bareng, masakan udah. Terus udah malamnya lagi kan. Malam kedua saya sendiri berdua doang sama anak saya. Itu teror selalu terjadi selepas maghrib Kak. Itu seumur hidup saya nggak pernah ngerasain hal kayak gini sih. Di terornya maksudnya berturut-turut gitu. Nah pas abis sholat maghrib lagi tuh Kak, saya denger kayak suara orang nangis perempuan. Oke. Pas anak saya yang kecil nomor 2 alhamdulillah udah tidur sambil nyusu. Dia kan anaknya emang doyan makan banget. Jadi kalau perutnya kenyang dikasih susu lagi dia cepat pulas tuh anak. Habis sholat maghrib saya kok denger kayak suara orang nangis perempuan. Nangis sih. Kayak pil ya, merinding saya. Kayaknya pilu banget gitu kan. Pilu banget kayak orang sedih banget itu, dalam sedihnya gitu kayak siapa yang nangis kata saya gitu ya. Saya lupa nih masih tinggal di situ. Maksudnya saya lupa, ingatnya masih di rumah di Jakarta. Apa tetangga yang nangis? Itu saya gini, nggak mungkin tetangga kan jauh, nggak bakal kedengeran gitu kan. Nah saya cari di tempat tidur, ternyata kan anak saya nomor 1 nggak ada Kak. Adiknya doang yang lagi tidur pulas. Saya buru-buru nyari lah keluar kamar, masih pakai mukena. Saya lihat anak saya tuh lagi berdiri di depan pintu kamar tengah. Bengong aja tuh anak. Begini anak itu. Tuh anak saya nomor 1. Terus saya peluk dari belakang, saya gendong. Dia begitu kayak terkejut gitu tuh anak. Kak kenapa Kak? Saya bilang. Dia bilang gini. Nangis katanya, nangis. Dia denger juga nih. Merinding saya. Siapa nangis kata saya. Mbak nangis. Dia nunjukkan di kamar tengah ada kasur tempat tidur kosong. Dia nunjuk ke situ. Situ saya ketakutan dong. Merinding saya ketakutan di situ tuh. Saya gendong, saya bukan lari ya, maksudnya bergerak cepat balik ke kamar saya lagi, langsung kunci lagi pintunya. Saya pelukin aja anak saya. Mbak kasihan anak saya begitu. Terus ngomong kayak gitu tuh nomor 1, Mbak kasihan, dia kan udah pintar ngomong. Mbak kasihan, Mbak nangis kasihan. Saya tutup mulutnya. Ya udah biarin. Nah saya kagak lihat mbak-mbaknya, anak saya ngeliat mbak-mbak nangis gimana sih, dengar suaranya doang Kak. Terus saya bilang nih, wah ini berarti jangan-jangan yang kemarin saya lihat depan halaman itu makhluk, bukannya mata saya yang salah nih, beneran nih. Saya jadi di situ mikir kayak gitu. Saya pelukin anak saya bacain lah
ayat-ayat Quran yang saya hafal ya. Saya bacain ayat kursi, saya tiup-tiupin ubun-ubunannya, sholawat Nabi, saya istighfar. Tadi dia masih nunjuk-nunjuk keluar kamar, Kak. Saya gendong di tangan saya begini, Mbak nangis, Yan, Mbak nangis, Bunda, Mbak nangis. Ya udah biar saya kekepin aja, saya bacain aja, saya sholawat. Allahumma sholli. Saya ketakutan sampai bergetar, mau ngapain lagi saya. Ya Allah, ini apaan sih, ya Allah lindungi kami, ya Allah. Saya udah begitu kan. Mana bertiga doang gitu kan. Saya kekepin anak saya, ya udah diem ya Kak, diem ya Kak, saya pelukin, saya elus-elus. Itu malam yang kedua hanya bertiga dengan anak saya, itu gangguannya tuh. Diem, sepanjang malam itu dengar suara tangis. Sepanjang malam itu? Anak saya untungnya tidur, saya pangku aja, saya jadi di kaki tempat tidur, saya ngelonjor. Anak saya pangku, saya peluk aja. Saya sepanjang sampai pagi saya melukin anak saya tidur begitu. Saya nggak bisa tidur sambil saya zikir, saya sholawatan. Terus aja begitu saya kekepin, saya ketakutan banget. Karena nangisnya ntar diem, ntar datang lagi nangis, itu nggak berhenti. Saya cuma berdoa, ya Allah jangan sampai ke sini. Itu kalau ke sini gimana itu gitu dong, maksudnya. Anak saya akhirnya tidur kan, saya kekepit sampai pagi tuh pas tangannya kesemutan, keram melukin si kakak. Sudah gitu, udah tuh pas pagi-pagi kan saya ngelenggut tuh tidur, agak subuh saya bangun pusing kepalanya. Agak kesiangan bangun karena kan tidurnya kan sampai pagi. Itu pusing kepala saya tuh. Karena tidurnya nggak bener kan, karena jadi di pojokan tuh saya nyender aja begitu. Gini anak saya kekepin, duduk, jadi saya tidurnya duduk, ketakutan. Nah terus udah gitu pas subuh-subuh saya nggak berani keluar kamar. Saya ingat itu saya kagak salat subuh, itu ketakutan itu. Karena anak saya masih tidur. Tadi saya mau minta bangunin dia, mau nganterin gitu, nemenin saya tidur ke kamar mandi wudhu. Saya jadi saking takutnya saya, ya Allah di situ saya salah banget ya. Lebih takut sama begituan daripada sama Tuhan gitu. Sampai saya nggak berani keluar kamar, Kak. Karena sekarang kalau saya ngelihat doang, saya bisa bilang mata saya halu, tapi itu anak saya juga ikutan, ternyata dia denger, bahkan dia double kan ya, denger dan melihat. Kalau saya kan denger doang, berarti itu nggak salah gitu. Terus udah gitu, pas kan udah agak terang tuh, saya buka jendela kamar, anak saya bangun tuh yang kecil, baru saya gendong, saya berani keluar kamar tuh, terang, udah mulai terang tuh. Saya lihat ada kali jam 7 kurang lebih tuh. Saya mata udah masuk, saya buka pelan-pelan. Saya ngelirik-ngelirik ke kamar tengah kan. Sama anak saya nomor 1 masih tidur, belum bangun-bangun. Yang nomor 2 yang dibangun saya gendong. Saya buka-bukain semua jendela tuh, saya bukain semua kamar-kamar, ruang tamu saya buka-bukain jendela, kan mataharinya masuk tuh terang. Lampu nggak saya matiin, biar aja saya nyalain terus. Nah kan saya ke dapur tuh, mau bikin susu anak, saya sambil ngelirik ke kamar tengah karena takut kan. Nah udah tuh hari itu berlanjut kayak biasa deh. Nah setiap hari itu si Ani datang ke rumah saya. Alhamdulillah itu anak main ke rumah saya terus. Kalau nggak iseng saya. Udah pas langsung ke malamnya ya. Malam yang ketiga saya bertiga sama anak saya doang. Pas malam itu nggak ada suara nangis lagi. Cuma pas saya kan tidur agak nyaman malam itu tuh, nggak ada gangguan dulu. Cuma pas karena apa sih suasananya ngap, kata saya kayak panas begitu, saya nggak bisa tidur. Ketika kurang lebih jam 11 kalau nggak salah itu, hampir tengah malam, saya dengar suara orang lewat jalan samping rumah. Jalan samping rumah kok berisik gitu ya. Saya bangun, karena kan kamar saya kan ada jendela ke arah luar sama jendela samping. Saya ngintip, ada orang lewat bener. Orang lewat tuh 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang paling depan tuh bawa kayak obor gitu, yang belakang pada pegang senter. Nah saya dengerin nih, karena kan mereka jalan setapak tuh samping rumah, mau ke atas bukit belakang kayaknya. Sepertinya mereka mau ke rumah dukun yang dituakan di kampung situ tuh, Kak.
Oke, itu dukun tuh ada di bukit itu. Iya, di belakang rumah saya. Oke. Ternyata kan si Ani cerita yang pertama kalau mau ke sana gitu. Nah terus udah gitu, saya dengar yang perempuan ngomong gini, Pak mudah-mudahan aja ya pesugihannya berjalan lancar ya. Kalau bisa tuh cari jangan yang pakai tumbal gitu kata dia. Kata suami, jangan berisik ya, doain aja mudah-mudahan semuanya jalan lancar katanya suaminya gitu. Nah terus udah gitu mereka jalan terus, saya dengar ini pesugihan, saya jadi begitu. Saya jadi mengingat perkataan si Ani nih cerita sama saya nemuin ibu warung kan. Oh ternyata bener nih kampung nih, memang maksudnya pantesan gak ada suara azan apa. Mereka tuh bener-bener yang diceritain si Ani tuh bener-bener maksudnya pesugihan-pesugihan gitu ke dukun situ, kampung situ, lewat samping rumah. Kayaknya kalau dari logat bicaranya mereka bukan orang situ, dari kayak orang Jakarta gitu, sama kayak saya logatnya gitu, maksudnya enggak bahasa Sunda. Nah terus udah gitu, udah malam itu enggak ada suara apa-apa, cuma ketika saya mau sholat subuh, saya nggak berani sendiri, saya bangunin tuh anak saya yang nomor 1, kak bangun temenin bunda yuk. Dia mau tuh ngantuk-ngantuk nemenin saya ke dapur ke belakang mau wudhu. Nah pas saya lagi wudhu sholat subuh, anak saya bongong lagi lihat ke pojokan dapur, bongong aja begini. Wah saya bilang nggak beres nih anak nih, saya langsung gendong aja, takut tuh. Saya nggak berani tuh lihat ke pojok sana yang tempat anak saya bongong begitu berdiri. Kata saya pasti nggak beres nih, soalnya yang kemarin aja udah mbak nangis kan, ya kan. Saya nggak berani nanya apa sama anak saya. Saya gendong, yuk kak, udah wudhu saya cepet-cepet tuh, karena kan saya nengok begini, tuh anak ngeliatin ke sana terus gitu kan. Wah, saya ingat yang kemarin mbak nih di kamar tengah nih anak. Waduh, jangan-jangan dia ngeliat. Saya nggak berani lihat dulu tuh di sudut dapur, saya nggak berani lihat. Saya gendong nih anak saya, merinding saya gendong duduk jongkok tuh posisinya kan, sama gendong gitu. Saya tuh kayak nggak bisa diri, tau nggak, kayak nggak bisa, merinding, nggak bisa diri, kayak pundak saya kayak ada neken, kan nggak bisa diri kan kalau ditekan. Saya diem aja situ. Anak saya juga diem aja, nomor 1 itu nggak teriak apa, dia cuma bengong begitu. Saya gendong, siapa dong yang megang pundak saya, kan saya nggak bisa bangun, posisi masih jongkok. Saya ketakutan, astagfirullahaladzim, saya masih ingat, astagfirullahaladzim. Terus gak lama kelepas tek, saya berdiri, saya lemes kayak tungkai lemes, cuma saya kuat-kuatin karena kalau enggak kan anak saya jatuh. Iya kan, saya gendong, saya mau jalan pelan 1, terus ada yang pegang lagi tuh kak, kayak nggak boleh jalan. Dipegang lagi pundak saya, baju saya kayak ditarik begini nih, ke belakang. Berasa dong begini, berasa dong. Saya nggak berani nengok, nggak berani nengok. Terus kata gini, anak saya gini, mbak bun, mbak tuh anak saya nomor 1. Saya nggak berani nengok, kayak saya udah tambah lemes aja, saya kayak pingsan itu saya. Cuma saya kuat-kuatin kan, karena belum lihat sosoknya, saya kuat-kuatin. Terus nggak lama dilepas lagi, kan berasa baju ditarik begini, terus dilepas gitu. Saya jalan lagi pelan-pelan, kaki kiri saya maju ke depan. Terus tarik lagi. Saya berhenti lagi tuh. Terus pas saya berhenti lagi, lihat bun, lihat, kata anak saya tuh yang nomor 1. Mbak bun, mbak. Kayaknya dia tuh memang pengen saya lihat doang kak. Tahu nggak kak? Dia pengen dilihat. Terus begitu saya berani dong, anak saya suruh lihat-lihat. Saya kan, ya Allah, saya berdoa tuh udah mati ya. Saya tengok begini, saya nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim, itu ada perempuan berdiri kak, pakai baju putih panjang, itu kuntilanak kali ya kalau kayak begitu.
Pas saya nengok itu, dia nyengir mulutnya tuh segitu Kak. Dia jatuh dong, ngedeprok, nggak ada tenaga. Anak saya nangis, saya ngedeprok nggak ada tenaga tuh. Ngerangkak, saya pegang tangan anak saya jalan, ayo Kak jalan segitu, saya jalan, Allah, jalan cepet-cepet. Pas udah lewatin pintu dapur, baru saya bisa cepet jalannya. Saya ajak kamar saya, anak saya nangis nggak berhenti, nangis lenger. Tuh malam yang ke itu, kayaknya dia pengen saya ngeliat. Kalau udah lepas dari peristiwa itu saya gini, tau gitu saya lihat aja ya, nggak usah ditarik-tarik dulu ya, kan lihat-lihat juga. Saya jadi begitu pikiran saya tuh sekarang. Terus udah gitu saya masuk ke kamar, di situ saya lemes banget. Saya kalau kagak ada anak saya barangkali pingsan Kak. Itu kekuatan saya denger nangisnya dia. Karena waktu saya ngedeprok di dapur itu udah pikir udah kayak gelap gitu. Tau kan kayak gelap gitu. Kayak mau hilang kesadaran, cuma anak saya nangis kelenger, jadi kayak anak saya nih gitu. Maksudnya kalau saya ini, itu dia siapa yang ini gitu. Udah saya di kamar aja, anak saya nangis, saya pelukin aja, saya nangis juga. Habis itu akhirnya saya sholat subuh, habis itu dapat sinyal satu. Saya SMS suami saya mau pulang. Saya bilang saya mau pulang, saya bilang gitu. Kata suami saya belum libur, nggak bisa jemput. Nggak apa-apa lah, kata saya gitu. Kata suami saya, nanti aja 2 hari lagi saya pulang. Kata dia, nanti saya jemput. Kata suami, jangan sendirian, ngeri bawa anak dulu, kan SMS-an tuh akhirnya tuh Kak. Ya udah deh, dalam hati saya gitu kan, terus saya minta temenin sama si Ani deh, malam terakhir nih gitu kan. Tuh nanti saya pulang dijemput gitu. Emang agak serem juga sih ngebayangin, dulu kan belum sepengalaman sekarang ya. Udah pas besoknya ketemu si Ani main, dia nggak mau diajak nginep rumah saya, nemenin saya. Dia pas saya ajak nginep tuh Kak, kayak orang panik gitu. Ngerti gak sih? Mukanya langsung pias beda. Kayaknya ada sesuatu emang di rumah itu tuh yang barangkali waktu saya nggak nempatin, emang udah ada saling penampakan apa gimana kali di rumah itu, emang serem kayaknya rumahnya tuh. Dan dia tahu karena kan dia orang situ kan deket. Nah terus gitu, ya malam ini saya sendiri lagi, dia sama anak-anak doang. Saya kan jadi begitu kan, dia dipaksa apa aja saya kasih duit juga gak mau Kak nemenin. Ada aja alasannya nih si Ani. Alasannya neneknya sakit atau apalah, gak bisa nemenin saya jadinya, pokoknya intinya. Nah ini malam keempat ya. Malam terakhir saya di situ itu. Habis maghrib, saya kan perasaan tuh nggak enak lagi tuh. Nggak enak banget. Saya kalau nunggu suami saya kayaknya kelamaan deh. Besok pagi saya mau pulang sendiri aja. Akhirnya saya berpikiran begitu tuh Kak. Karena saking takutnya. Kalau siang sih masih berani lagi, tapi kalau udah habis maghrib kan datang lagi takutnya. Akhirnya saya nyari sinyal keluar rumah. Anak saya udah tidur tuh malam. Yang si kakak sih belum pules. Dia masih di dalam, masih sendiri, dia mainin HP. Yang satunya lagi sama dia dimainin HP rusak. HP Nokia rusak, tapi masih ada games yang itunya tuh. Game ulernya itu. Iya, yang gitu-gitu tuh. Nanti dia seneng tuh mainin begitu. Terus udah gitu saya ke depan nyari sinyal tuh. Saya mau bilang, nggak apa-apa, besok pulang sendiri aja. Perasaan kok nggak enak gitu malam itu. Saya duduk di teras rumah tuh, karena kan nggak tahu azan ya, nggak kedengar azan maghrib. Duduk teras rumah cari-cari sinyal. Saya mau bilang besok nggak apa-apa pulang sendiri aja, nunggu dia kayak kelamaan gitu kan. Terus saya nyari sinyal nggak dapet. Nah pada saat itu saya kan duduk, bunyi tuh SMS bukan SMS, bunyi alarm. Tuh berarti udah maghrib nih, masuk maghrib. Tapi saya belum sholat dulu, masih nyari sinyal dulu. Karena saya pengen pulang gitu. Tadi saya bilang udah dijemput sama ayah saya aja deh, kalau misalnya kamu kelamaan gitu kan. Nanti pikiran saya takutnya dia lembur juga. Kalau lembur akhirnya nggak jadi, kebanyakan ini nih kelamaan nunggu, pikiran saya begitu. Nah pada saat itu, ini yang paling luar biasa nih. Saya lagi duduk, tiba-tiba tuh di depan pekarangan rumah yang persis di
pertama kali saya ngeliat penampakan hitam tuh yang gendero itu tuh Kak. Itu ada ular gede banget, segede pohon kelapa tuh begini di depan pintu pagar. Gede banget. Ada mahkotanya di kepalanya. Terus badannya tuh bukan sepenuhnya hitam karena kena pancaran cahaya dari langit itu kayak ada kehijau-hijauan, tau gak? Oh lengkap banget, udah saya terornya tinggal di situ itu Kak. Saya diem aja saya begini. Kedua matanya kan merah nyala gitu. Dia nggak bergerak mulutnya Kak. Saya jadi bengong begini doang nih Kak. Saya kayak bisa gila tuh kok tinggal di situ terus tuh Kak. Mau begini. Terus dia tiba-tiba ada suara saya dengar. Cuma ular itu nggak bergerak mulutnya, cuma ngeliat-ngeliatin lidahnya gitu dong. Kamu sedang apa di sini? Kamu mau kaya, mau pesugihan? Kalau begitu jadi budak saya. Gitu. Dia nawarin begitu Kak. Terus saya begini bang. Ilaha illallah. Saya gitu doang. Saya ngegumam kecil. Ilaha illallah. Dia terus kayak gitu. Kayak orang marah tengah Kak. Merinding saya ingat tuh bayang lagi. Gitu kayak gitu nggak terus kayak mak gitu terus gitu. Cuma beberapa detik gitu doang. Saya masih lemas langsung. Pikiran saya gini, harus keluar nih dari sini nih. Gitu doang, saya harus pulang nih ke Jakarta. Waktu itu anak saya nangis. Saya sadar tuh dengar anak saya nangis. Dia kayak nggak bisa buka pintu karena kan masih pendek, nggak nyampe ke gagang pintu karena pintu saya tutup. Saya pelan-pelan lemas-lemas saya buka pintu. Saya peluk anak saya, lemas banget tuh. Saya peluk, saya mau gendong nggak kuat, saya tuntun nanti masuk ke kamar. Udah. Malam itu saya rapin aja baju pelan-pelan, baju seadanya aja Kak. Pelan-pelan saya rapiin. Pikiran saya harus pulang ke Jakarta besok. Udah saya nggak bilang lagi dia sama suami saya nggak bilang saya mau pulang aja udah. Saya nggak tidur malam itu. Nggak tidur. Terus begitu pagi-pagi saya siap-siap pulang kan. Saya nggak nunggu sampai terang deh. Agak ada matahari dikit saya keluar rumah. Pas saya keluar rumah, baru rumah jalan sama anak saya gendong, yang satu saya tuntun. Baru depan pintu pagar saya ketemu sama bapak-bapak ibu-ibu. Yang malam yang mau ke gunung itu. Ternyata mereka nginep di rumah dukun itu. Oh, dia baru pulang. Dia baru pulang. Terus gini, misi teh katanya, boleh nggak numpang istirahat? Mukanya capek banget kayaknya. Oke. Gitu kayak barangkali naik turun bukit kali. Oh iya boleh, mau pergi ya teh? Ganggu nih kata dia gitu. Enggak apa-apa. Dan baca saya untung juga sih ketemu orang, saya malah seneng juga sih ketemu orang Kak. Karena kan hati saya masih ini ya, ketakutan sebenarnya tuh. Duduk kan akhirnya kata saya basa-basi saya mau bikinin teh, dan baca saya bikinin teh juga tidak ada kekuatan, saya pengen buru-buru ke Jakarta. Cuma kan masa ada tamu kita kagak tawarkan. Cuma dia ngerti kayaknya nggak usah teh udah rapi kata dia. Istirahat aja sebentar aja teh tempat duduk kata dia gitu. Saya mau kemana? Saya mau ke Jakarta, kata saya mau pulang. Oh sama kata dia gitu. Barengan aja kata dia. Saya bersyukur. Alhamdulillah ada teman samaan. Saya takut juga lah Kak. Sebetulnya bawa anak dua ya, takut rampok, takut ya kan di perjalanannya gitu. Udah gitu. Oh ya alhamdulillah mau ke Jakarta ya iya. Habis dari mana? Habis dari rumah Mbah itu biasa kata gitu. Tapi bukan orang sini ya kata dia gitu. Bukan, saya juga orang Jakarta baru pindah belum lama, baru beberapa hari kata saya gitu. Berani tinggal tempat kayak gini kata dia gitu. Iya punya orang tua saya bilang gitu. Terus akhirnya abis ngapain ke rumah Mbak itu? Biasa teh. Itu apa? Biar laku dagangan kata suami saya dagang sate kata dia gitu. Biasa kata gitu. Kok tahu kata saya kemari Mbak kata saya gitu. Ih ini pedagang-pedagang banyak pada rekomendasiin teman suami saya ini, temannya banyak yang orang sini kata dia gitu. Orang sini kan pada gitu semua teh, banyak yang teman-teman suami saya dagang kata dia gitu.
banyak kan rumah di sini kata gitu. Mintanya ke mbah itu kata. Oh, Tete juga kalau mau usaha bisa tahu kata gitu. Oh, itu kayak itu ya kata saya kayak penglaris kayak pesugihan gitu ya. Iya kata dia gitu. Gak apa-apa lah Teh kata dia gitu. Daripada hidup susah gitu kata dia. Kata Teh mau bisa tahu Teh ada kok yang gak usah pakai tumbal segala. Dia rekomendasi. Nawarin. Berarti sebelumnya memang banyak yang pakai tumbal juga. Ya barangkali kok dari kalimatnya itu kan ya. Ada kok yang gak pakai tumbal kata gitu. Terus oh dia nyerocos enak aja tuh maksudnya. Barangkali karena seputarnya demikian jadi menurut dia biasa kali gitu ya. Kalau kita kan yang kayak gitu kagak biasa kita ngedengernya aneh dan malu seharusnya kan. Apa-apa tahu Teh untungnya gede, orang sini aja banyak yang teman-teman suami saya pada laris dagangannya. Pada beli tanah, makanya sini rumahnya bagus-bagus semua dari kampung juga gitu. Katanya si mbak itu dari saya. Kata dia gitu. Oh iyalah gampang saya gituin aja. Apalagi Tete rumahnya di sini. Enak banget tuh ke rumah Mbah itu gitu dia. Oh berarti bener nih kata saya. Pantas aja nggak kedengeran suara ajan. Barangkali yang saya temuin itu piaraan kan kayak ular itu kan barangkali piaraan itu kali. Mbah itu yang kan yang numpang lewat. Sembah ya kali ya. Mereka puja buat minta penglaris itu tadi. Oke. Selanjutnya Ibu Ivan sama si 3 orang ini dua suami istri. Oke, 2 orang ini lanjut ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Oh mereka bawa mobil. Kita akhirnya saweran nyewa angkot. Oh. Diturun ke bawah kan tuh nyewa angkot. Pulang ke Jakarta saya ajakin aja nyewa patungan sampai ngantar ke rumah gitu. Kan kalau nyewa kan murah tuh nyewa angkot. Sampai ke Jakarta nyewanya. Nah gitu pas sampai Jakarta saya cerita udah sama orang tua saya, mas suami saya nangis-nangis. Saya ceritain aja semuanya. Dari kemarin kan susah sinyal. Mau cerita juga turun lagi cerita juga takutnya salah lihat kali orang kan begitu. Kalau masalah hal yang gaib kan gitu. Salah lihat kali apa-apa kan gitu, nggak percayaan. Kalau nggak ngalamin sendiri. Kata saya juga kalau kagak ngalamin sendiri nggak bakal percaya. Tapi nih gimana ngalaminnya begitu. Oke. Berarti setelah tinggal nih itu 5 hari ya, 5 hari lama tempatnya. Bu Ivan langsung menyusul suami pulang ke Jakarta. Di situ saya janji kagak mau balik lagi ke situ saya janji. Tapi besok harinya dari sono ada SMS. Rumah saya dirampok sama orang. Oh. Tuh. Rampok habis barang-barangnya. Apalagi tempatnya sepi gitu ya dari. Jadi yang malam-malam laki-laki lari itu tuh yang teriak. Udah saya cerita belum tadi? Yang teriak belum? Kelewat ya? Belum. Iya kan ada yang malam-malam tuh waktu malam yang waktu yang kelewat tuh satu. Yang waktu saya yang ditarik bajunya itu malamnya saya sempat bangun. Itu malam-malam ada laki-laki teriak jurik. Nah itu saya lupa lewat tuh. Saya lari ke belakang, saya ngintip ada 2 orang laki-laki lari. Nah itu lari dia. Saya bilang kenapa? Saya kan nggak ngerti dulu jurik apaan ya. Ternyata jurik setan. Itu mereka kayaknya tapi saya bersyukur juga Kak di situ. Lagi ngintai. Barangkali dia ngeliat hantu jadi kabur. Betul. Tapi saya bersyukur juga Kak di situ. Ketika terjadi perampokan saya udah ke Jakarta. Coba kalau perampokan saya masih tinggal di situ. Mending harta saya dia diambil habis Kak. Foto pernikahan saya tuh sama foto bayi anak saya udah hilang semua karena ada yang satu set itu kan isinya kan ada yang digondol sama dia itu kayaknya perampoknya pindahan itu. Barang saya diambil semua. Habis. TV, kulkas, lewat mana tau ngegondolnya? Habis. Sama barang segede-gede gitu. Iya. Berarti bawa mobil dong. Bawa mobil itu kayaknya. Dan akhirnya mau nggak mau saya besoknya jadi ke situ lagi. Cuma saya nggak berani masuk. Ada jejak-jejak kaki di tembok kamar. Kaki itu sepatu itu pakai tanah liat. Habis rumah saya kerampokan.
Terus saya bilang sama suami saya, udah nggak usah ada yang dibawa. Kalau orang sini ada yang mau sedekahin aja. Saya bilang tuh yang dari situ sama sofa, pak tidur, udah saya kagak apa-apa deh, kita mulai dari nol. Kita berdoa jangan sampai ada gangguan lagi, dia udah sedekah aja deh. Barangkali kurang sedekah saya gitu aja jadinya. Tapi saya bersyukur di situ, kata almarhum mak saya juga bilangnya, alhamdulillah kamunya udah ke Jakarta. Coba kalau kamunya di sini terjadi perampokan, kalau sayanya dikenapa-kenapain gimana? Oke. Selanjutnya. Tapi maaf, ngomong-ngomong setannya lumayan juga ya. Maksudnya nolong saya juga, Kak. Nolongnya? Kan dia ke malam-malam datang berdua, dia nampakin. Kalau dia kagak nampakin, dia ngerampok tuh malam itu, Kak. Bisa ya kan? Jadi, ya. Iya. Diselamatkan sama setan. Iya kan, kayak saya pikir ke situ loh. Dia teriak kan malam-malam tuh, yang itu udah teriak jurik kenceng banget itu, pantang-pantang. Saya lari ke belakang. Oh ini orang nih, seorang pas saya ngintip di dapur, jendela dapur itu lari orang laki 2 jurik. Oke. Nah, ini berarti rumahnya setelah itu dijual atau masih? Jual lagi. Dikontrakin gak laku. Orang situ gak ada yang ngontrak. Kaya raya. Orang kaya gak ada yang ngontrak di situ. Boleh kampung, boleh pedalaman, tapi rumahnya cakep. Gak ada yang ngontrak, gak laku. Selama berapa bulan lama, setahun lebih ada kali. Kayak tingkat 2 semua kayak gitu ya? Iya, sekalipun gak tingkat, tapi mereka lega, mewah rumahnya. Kalau saya sebutin kampungnya mah, jangan. Iya, itu rumahnya bagus. Makanya saya pertama kesana juga kayak villa, gimana sih villa bagus. Rumahnya saya tempatin juga bagus, gede. Makanya saya pertama seneng banget gitu, denger ceritanya, lihat fotonya gitu kan. Ada saya kan moto pakai kamera digital tuh yang putih, yang silver. Dulu kan pakai kamera yang itu tuh, pot apa sih? Iya kan? Bisa. Iya kayak gitu. Kasih lihat nih, bagus tau Bu, Kak, apa Mbak tinggal di sini rumahnya. Oh iya, jadi kan kita tertarik gitu. Murah banget. Nah itu harusnya kalau sesuatu yang murah memang hati-hati sih. Pasti ada kenapanya ya, harusnya yang harganya yang masuk akal kayak gitu. Tapi ada bersyukurnya juga, ada mengerikannya juga ya begitu. Ya kan bersyukurnya itu ganggu saya takut, tapi ini nolong juga loh kalau dipikir-pikir, kalau yang dia kagak nampakin. Iya. Dan ternyata saya baru sadar, oh ada ya. Sekampung loh gitu. Kompak. Berarti sekampung itu isinya berapa rumah? Banyak. Cuma jauh-jauh. Jaraknya. Dan itu semua mereka. Kebanyakan mereka nggak nyari duitnya nggak di situ. Kebanyakan tuh di Jakarta berdagang, berniaga gitu. Iya, jadi nanti pulanglah 2 minggu sekali atau sebulan sekali, atau yang dari sini sih ke sono gitu. Kayak gitu. Dan sekarang masih ada itu kampungnya? Apa udah ganti nama? Ada lah, ada. Kemarin saya masih ketemu sama yang tetangga di sono, dagang di sini. Berarti ini kan tahun 2006 ya. Berarti iya. Sekarang ke 2024 ini berarti rumah-rumah di situ makin banyak dong. Iya. Makin banyak, harusnya makin itu ya. Iya, tapi kalau nggak salah, saya pernah lihat berita di TV waktu tahun berapa ya. Itu pernah terjadi longsor di kampung situ tuh. Ada di TV. Kata saya, wah dulu saya tinggal di sini nih. Itu longsor itu kampungnya. Saya lupa. Saya nyeletuk tuh, ini yang tinggal kampung saya dulu nih. Ya, sampai saya Pak nih, dulu saya tinggal di sini, yang saya tinggal di sini nih. Ini dia nih yang longsor nih. Pasti tahu deh kalau orang yang enggak cerita saya mah kampungnya di mana. Ini nih daerah ini dia nih yang sekampung longsor nih, yang banyak yang meninggal rumahnya bagus-bagus itu. Iya, ya kita pernah pernah juga kita ke sana sosial itu ya. Kegiatan sosial kita pas kejadian longsor itu juga tim jejak BPK juga waktu itu ke situ buat bantu-bantu. Iya itu belum lama, berapa tahun yang lalu baru itu. Kata saya, wah ini saya tinggal di situ nih, saya lihat daerah-daerah. Iya bener, nama desanya ini, kampungnya. Iya ini dia longsor. Dan mati saya kan nih, kesian. Ya. Mereka itu masih bagus, kampung banget, tapi
rumahnya tuh bagus-bagus. Pemandangannya Masya Allah, bagus banget. Daerah situ. Kayak gitu. Oke. Bu Ivan, terima kasih buat pengalaman kisahnya. Terakhir mungkin Bu Ivan ada yang perlu disampaikan lagi, mungkin silahkan. Kalau dari peristiwa ini yang saya ambil ya, pasti segala sesuatu peristiwa tuh kejadian buruk pasti ada hikmahnya kok. Yang kayak saya bilang tadi kan, walaupun banyak teror yang mengerikan, tapi kan ternyata hantunya nolong juga ngusir. Tapi intinya gini, sesusah apapun hidup kita jangan sampai melakukan perbuatan musyrik yang menduakan Tuhan. Karena nanti itu pasti akan membawa akibat buruk bagi kita sekeluarga. Karena yang pernah saya dengar juga, yang orang kampung situ kan pernah ada beberapa kan yang masih ketemu saya di sini, kenal gitu. Ada juga yang jadi anaknya habis gitu. Jadi ya pasti imbasnya buruk lah. Apapun yang terjadi, ujian dalam hidup kita tetap di jalan Allah ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ivan. Iya. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bu Ivan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan dihabiskan minumannya, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa.